Di sebuah negeri yang makmur bernama Negeri Seribu Mimpi, hiduplah seorang raja yang sangat bijaksana namun memiliki selera humor yang tinggi. Ia dikenal sebagai Raja Jalaluddin Al-Hikmah, pecinta teka-teki dan pelawak ulung di balik jubah kerajaannya. Suatu pagi, istana gempar. Seekor kambing milik kerajaan yang konon bisa mengendus kebohongan hilang dari kandangnya. Kambing ini disebut kambing kebenaran dan menjadi simbol keadilan kerajaan. Sang raja pun murka, bukan karena kambingnya hilang, tapi karena kambing itu belum sempat diajak bermain catur pagi itu. "Siapa pencuri kambingku?" seru raja. "Dan siapa yang cukup tolol untuk mencuri kambing yang bisa bicara kalau kau berbohong?" Para penasihat gemetar. Sang menteri utama menyarankan agar dipanggil satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah pelik ini, Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil ke istana dalam keadaan setengah sadar karena baru saja terjebak di pasar oleh pedagang yang menipunya dengan menjual air wudhu dari surga. Ia datang dengan jubah sobek, membawa sebaskom es batu. "Untuk apa es itu, wahai Abu?" tanya sang raja penasaran. "Untuk menenangkan kepala hamba sebelum mendengar lelucon pagi paduka," jawab Abu dengan serius. Begitu mendengar tentang hilangnya kambing kerajaan, Abu Nawas langsung terdiam. Ia mencium sesuatu yang tidak biasa. "Paduka, ini bukan pencurian biasa. Ini konspirasi antar kambing." Semua yang hadir menahan tawa, tapi Abu tetap serius. "Hamba mencurigai bahwa kambing itu bukan hilang, tapi terbang." "Terbang?" tanya sang raja sambil tertawa. "Benar, dan hamba butuh 3 hal untuk membuktikannya: seutas tali, sebiji kurma, dan seorang juru masak istana." "Untuk apa juru masak?" tanya sang menteri. "Karena saya lapar dan berpikir lebih baik sambil kenyang." Setelah menghabiskan 3 piring kebab, Abu Nawas mulai menelusuri jejak kambing itu. Ia menyamar menjadi gembala, pedagang kurma, bahkan menjadi kambing demi menyusup ke komunitas kambing elit di pinggir kota. Dalam penyelidikannya, ia menemukan gulungan surat dari seekor kambing tua yang hidup di atas bukit. Surat itu berbunyi, "Jika engkau membaca ini, artinya sang kambing kebenaran telah menemukan jalan pulang ke langit. Jangan ikuti jejaknya, kecuali kau siap menghadapi majelis kambing pengadil." Tanpa ragu, Abu Nawas naik ke bukit dan tertidur di bawah bintang. Dalam mimpinya, ia dibawa oleh awan ke sebuah negeri di atas langit, tempat para kambing bisa berbicara, berdiri 2 kaki, dan mengadili manusia. Di negeri awan, Abu Nawas diadili oleh kambing agung. "Abu Nawas, mengapa kau mencariku?" tanya sang kambing. "Karena kebenaran harus kembali ke dunia manusia," jawab Abu. Sang kambing mencium sesuatu. "Kau bohong," serunya. "Kau juga ingin tahu rahasia mengendus kebohongan, bukan?" Abu Nawas tertawa. "Baik, hamba akui, tapi hanya agar bisa digunakan demi keadilan, bukan kekuasaan." Sang kambing terdiam. Ia melihat ke langit dan mengangguk. "Kalau begitu, kau harus melewati 3 ujian. Ujian lapar, ujian bohong, dan ujian takut istri." Ujian lapar. Abu Nawas dikurung dalam ruangan penuh makanan lezat, tapi jika menyentuh satu pun, ia akan dikutuk jadi domba seumur hidup. Ia bertahan dengan menghayal bahwa semua makanan itu adalah pajangan lilin. Ia menang. Ujian bohong. Ia harus berkata jujur pada semua hal, termasuk menjawab pertanyaan, "Berapa kali kau mencuri dari dapur istana?" Ia menjawab, "Tiap hari, termasuk tadi pagi." "Raja,
yang hadir lewat proyeksi sihir kambing melongo. Tapi sang kambing tertawa dan menyatakan, "Lulus. Ujian takut istri, inilah yang paling berat." Abu Nawas harus melawan ketakutan terhadap istrinya yang sangat galak. Ia dihadapkan dengan tiruan istrinya yang mengacung-acungkan sendok sayur. "Apa kau sudah bayar uang belanja bulan ini?" tanya tiruan itu. Abu nyaris pingsan. Tapi ia menutup mata dan menjawab, "Belum, karena seluruh negeri ini butuh uangku dulu." Sang kambing tersentuh. "Kau telah melewati ujian terberat manusia, berani jujur kepada istri." Kambing kebenaran akhirnya setuju kembali bersama Abu Nawas. Namun sebelum itu, ia berbisik, "Berhati-hatilah. Bukan aku yang hilang, tapi seseorang membuatku hilang agar kebenaran tidak tercium." Abu Nawas sadar, ini adalah konspirasi kerajaan. Ia dan sang kambing kembali dan mendapati bahwa sang menteri utama telah membuat rencana untuk menjual kambing itu ke kerajaan tetangga demi memperoleh ramuan obat muda selamanya. Raja Jalaluddin marah besar. Tapi Abu Nawas mencegahnya menghukum si menteri secara kasar. "Paduka, izinkan hamba menghukumnya dengan cara yang lebih memalukan tapi mendidik." Menteri itu dipakaikan kostum kambing dan diminta untuk berdiri di alun-alun kota sambil mengatakan, "Saya bukan kambing, saya hanya menteri yang salah jalan," kepada setiap anak-anak yang lewat. Selama 3 hari, rakyat pun tertawa terpingkal-pingkal, dan sejak saat itu tidak ada lagi pejabat yang berani main-main dengan keadilan. Raja Jalaluddin berterima kasih kepada Abu Nawas dan menghadiahinya dengan rumah di atas bukit, 1 ekor kambing yang tak bisa bicara, dan 1 sak beras yang cukup untuk dimasak selama setahun jika tidak dikorupsi. Abu Nawas pun tertawa. "Hamba tidak butuh kambing yang bicara lagi, Paduka. Karena kini hamba sudah tahu suara kebenaran sejati itu datang dari dalam hati." Beberapa bulan setelah kambing kebenaran kembali ke kerajaan, suasana negeri 1000 mimpi kembali damai. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, seorang pengelana tua datang ke gerbang istana sambil membawa kabar mengejutkan. Yang Mulia Raja Jalaluddin telah terlihat di kerajaan tetangga, sedang makan sup kambing bersama istri baru. Seluruh istana gempar. "Bagaimana bisa? Bukankah raja sedang berada di singgasananya saat ini?" bisik para pelayan. Abu Nawas mencium bau ketidakberesan. "Jika raja sedang duduk di sini, lalu siapa yang makan sup kambing di kerajaan sebelah?" gumamnya. Untuk menguak misteri ini, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki. Ia menyamar sebagai penjual karpet ajaib dan menyusup ke kerajaan sebelah, Kerajaan Sakilanda, yang terkenal sebagai kerajaan segala tipu muslihat. Di sanalah dia melihat sosok yang benar-benar menyerupai Raja Jalaluddin, duduk tertawa lebar sambil membayar makanan dengan emas palsu. Abu Nawas pun kembali ke istana dan menghadap Raja Jalaluddin. "Paduka, izinkan hamba mengajukan 1 pertanyaan," katanya. "Silakan, wahai Abu," jawab sang raja sambil mengangkat cangkir teh. "Berapa banyak sendok yang ada di teh Paduka sebelum Paduka meminumnya tadi pagi?" Raja terdiam. "2 atau 1, katanya ragu. Abu Nawas langsung menunjuk. "Ini bukan raja asli." Seluruh istana gempar. Rupanya, orang yang mengaku sebagai Raja Jalaluddin adalah raja palsu yang menyamar menggunakan sihir, sedangkan Raja Jalaluddin asli telah diculik oleh penyihir tua bernama Si Bakar dan dikurung dalam cermin ajaib di menara tersesat. "Wahai kambing kebenaran," seru Abu Nawas, "bantu hamba mengendus kebohongan sang penyamar ini." Sang kambing mencium sang raja palsu
dan bersin 3 kali berturut-turut. Itu tandanya pembohong kelas berat. Abu Nawas pun memimpin ekspedisi penyelamatan bersama seekor unta tua, kambing kebenaran, dan 2 prajurit setengah pintar setengah malas, Ruku dan Lopo. Menara tersesat bukanlah tempat biasa. Di dalamnya, lantainya bisa berubah arah, tangganya berbicara, dan cerminnya bisa memerangkap jiwa manusia. Abu Nawas harus memecahkan 3 teka-teki untuk bisa menyelamatkan sang Raja Jalaluddin yang asli. Teka-teki cermin, siapakah dirimu yang kamu lihat, tapi bukan kamu sebenarnya? Jawaban Abu, bayangan orang lain atas diriku. Teka-teki tangga, semakin naik, aku membuatmu rendah hati. Siapakah aku? Jawaban Abu, ilmu. Teka-teki terakhir, siapa yang paling berbahaya di dunia ini? Abu menjawab tanpa ragu, orang bodoh yang merasa dirinya bijak. Dengan menjawab ketiganya dengan benar, pintu ke ruang cermin terbuka. Di dalam, Abu Nawas melihat Raja Jalaluddin terperangkap dalam cermin. Untuk membebaskannya, Abu harus berkata jujur tentang ketakutan terbesarnya sendiri. Abu menghadap cermin dan berkata, "Hamba takut menjadi tua tanpa tertawa, hidup tanpa makna, dan meninggal sebelum sempat membuat satu lelucon terakhir." Cermin pun retak dan meledak menjadi bintang cahaya. Raja Jalaluddin asli muncul, menatap Abu Nawas sambil tertawa. "Kau benar-benar gila, Abu, tapi gila yang menyelamatkan negeriku." Kembali ke istana, Raja Jalaluddin mengadakan pengadilan terhadap sang penyamar. Tapi kali ini, Abu Nawas meminta agar pengadilan dilakukan dengan cara terbalik. Biarkan rakyat yang menghakimi, dan biarkan sang penyamar membela dirinya dengan berdiri di atas ember penuh air es, sambil menirukan suara kambing. Rakyat pun datang berbondong-bondong, dan setiap kali penyamar salah menjawab pertanyaan, Abu Nawas akan menyiramnya dengan es batu. Setelah 33 pertanyaan, sang penyamar menyerah dan mengaku sebagai bagian dari kelompok rahasia, aliansi pura-pura bijak, kelompok penyihir yang ingin mengambil alih kerajaan dengan tipu muslihat dan logika palsu. Sebagai hadiah, Raja Jalaluddin menghadiahi Abu Nawas sebuah kamar tertawa. Ruangan khusus di istana tempat Abu Nawas bebas membuat lelucon, mengajar filsafat jenaka, dan tidur siang. Namun sebelum cerita ini benar-benar selesai, seekor burung merpati datang ke jendela istana dan membawa pesan. "Wahai Abu Nawas, tolong bantu negeri kami. Raja kami tertukar dengan seekor domba." Abu Nawas membaca pesan itu sambil menggaruk kepala. "Domba jadi raja? Atau jangan-jangan raja yang selama ini memang domba?" Ia pun menatap langit. Petualangan berikutnya menunggu. Keesokan harinya setelah pesta besar perayaan penyelamatan Raja Jalaluddin, seekor merpati kembali datang ke balkon kamar tertawa Abu Nawas. Di kakinya terikat gulungan surat bersegel bulu domba. Isinya, "Wahai Abu Nawas, kami dari negeri Dombaland. Raja kami berubah menjadi domba, dan domba menggantikan tahta. Negeri jadi kacau. Bantulah kami. Kami bayar pakai keju." Abu Nawas mengangkat alis. "Raja jadi domba? Domba jadi raja? Wah, ini bukan sekadar kisruh. Ini bakat viral TikTok kalau masuk ke dunia sekarang." Tanpa banyak bicara, Abu menghadap Raja Jalaluddin. "Paduka, izinkan hamba berangkat ke negeri Dombaland. Negeri itu butuh kebenaran dan mungkin juga tukang cukur domba." Raja tertawa. "Ambillah pasukan, atau paling tidak, satu orang yang kuat mentalnya." Abu Nawas mengangguk. Ia memilih 3 orang. Ruku,
si pemalas tapi kuat. Lopo, si bodoh tapi suka tertawa. Kambing kebenaran, karena tentu saja, siapa tahu ada bau bohong di balik domba. Perjalanan panjang membawa mereka ke Dombaland, negeri aneh di mana semua rakyat memakai mantel dari bulu sendiri dan semua bendera berisi gambar rumput hijau. Di istana Dombaland, Abu Nawas disambut oleh penasehat tertinggi, Tuan Bulu Panjang. Ia menjelaskan bahwa suatu malam, raja mendadak berubah menjadi domba. Anehnya, domba kerajaan yang sebelumnya jadi maskot justru mendadak bisa bicara dan memimpin dengan cara yang lebih bijak daripada manusia. Rakyat jadi bingung. Tuan Abu, kata Tuan Bulu Panjang, kami tak tahu harus patuh pada yang mana, raja yang baik atau domba yang bicara soal keadilan. Abu Nawas memutar otaknya. Ini bukan kasus biasa. Ia harus menemukan kebenaran. Apakah ini sihir, konspirasi, atau cuma efek makan jamur kerajaan yang basi? Di hutan belakang istana, Abu dan tim menemukan jejak rumput yang menyala di malam hari. Konon, ini rumput sakti bernama rumput Alba'a yang bisa menukar jiwa manusia dan binatang. Raja mungkin makan ini, kata Ruku, atau dombanya yang sengaja memaksa raja makan, kata Lopo sambil ketakutan. Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk menggelar debat publik. Siapa lebih layak memimpin? Raja asli dalam tubuh domba atau domba dalam tubuh manusia? Di tengah lapangan istana Dombaland, rakyat berkumpul. Di satu sisi, domba yang bisa bicara. Di sisi lain, raja yang kini cuma bisa mbeet. Abu Nawas membuka debat. Pertanyaan pertama, apa arti keadilan? Sang domba menjawab bijak, keadilan adalah memberi rumput pada yang lapar dan ruang pada yang sempit. Rakyat bersorak. Giliran sang raja yang kini domba. Mbeet. Hening. Pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi musuh? Domba menjawab, jangan jadi serigala untuk melawan serigala. Jadilah pohon yang membuat mereka kehilangan arah. Raja domba, mbeet. Rakyat makin ragu. Siapa pemimpin sejati? Akhirnya, Abu Nawas membawa kambing kebenaran ke hadapan keduanya. Ia memberi rumput pada keduanya dan berkata, siapapun yang berbohong akan membuat kambing bersin. Kambing mengendus sang domba bijak, tidak bereaksi. Kambing mengendus sang raja dalam tubuh domba, dan bersin keras 3 kali. Abu Nawas tersentak. Ini bukan raja asli. Ini bukan tukar jiwa. Ini adalah permainan sihir dari kelompok aliansi pura-pura bijak lagi. Semua rakyat tercengang. Tiba-tiba, dari balik istana muncullah penyihir si bakar yang dulu mengurung Raja Jalaluddin. Aku ingin menguasai dunia lewat simbol paling tidak dicurigai, domba. Siapa yang menyangka pemimpin bisa diganti domba? Abu Nawas tersenyum. Sayang, kau lupa, domba tidak bisa berdiri saat tertawa. Ia pun mulai menertawakan si bakar sampai sang penyihir ikut tertawa dan jatuh. Dengan cepat, Lopo menjatuhkan selimut dan menutupinya. Ruku mengikatnya dengan tali rumput. Domba bijak yang ternyata adalah domba sakti dari pegunungan Kul tidak ingin memimpin lagi. Aku sudah cukup memimpin padang rumput. Kini biarlah manusia belajar dari kejadian ini, katanya. Abu Nawas memulihkan raja asli dari mantra dan mengembalikan kekuasaannya. Tapi sebelum pulang, ia memberi usulan ke Raja Dombaland. Izinkan domba ini jadi guru besar filsafat dan pertanian. Raja setuju. Domba pun mulai membuka sekolah baru, Universitas Rumi-Rumi, tempat rakyat belajar berpikir jernih dan memotong bulu dengan adil.